Oh, iya. Gereja GPIB Kampung Liau Depok. Saya bakar. Itu peristiwa gereja GPIB dan juga peristiwa gereja yang ada di Bojonggede. Mungkin pernah dengar ya gereja GPIB Kampung Liau Depok ya. Tahun 1999 itu saya yang bakar. Saya bukan sendiri bakar gereja, saya bersama dengan santri saya. Kenapa? Karena saking bencinya saya dengan orang Kristen. Dipanggil sama Yesus kan? Iya, dari zaman Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena pada saya ingin mengislamkan pendeta nggak berhasil. Padahal saya waktu mengislamkan pendeta punya amalan yang namanya Asmaul Husna, 99 nama Allah. Kalau amalan itu diamalkan, orang tersebut akan tunduk. Tapi semua pendeta nggak ada yang tunduk. Saya bakar gereja GPIB Kampung Liau Depok, itu peristiwa tahun 1999. Nah, saya di zaman Tuhan Yesus bukan karena saya ditangkap polisi, tapi Tuhan sendiri yang menangkap saya. Karena firman mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Melalui apa? Melalui mimpi yang saya alami. Saya di zaman Tuhan Yesus, saya katakan saya nggak ada niat tujuan jadi pendeta, amin jadi pendeta. Karena patokan saya pendeta masuk Kristen itu haram hukumnya kan, masuk neraka. Padahal kalau kita kaji dalam Al-Quran itu ada bukunya ya, saya tulis yang masuk neraka orang yang tidak beriman kepada Yesus. Di hadis Sahih Bukhari Muslim sendiri mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Muhammad ketika dia mau meninggal dunia, ummati, hai umatku selamatkan masing-masing, aku gak bisa menyelamatkan kau. Ya Rasulullah, siapa yang bisa menyelamatkan aku? Isa ibni Maryam mau'ula kalimatullah. Wal awal wal akhir, Isa anak Maryam, dialah yang awal dan yang akhir. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan saya itu gak ada tujuan jadi pendeta, gak ada tujuan jadi anak Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, firman yang berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saya di zaman Tuhan Yesus melalui mimpi ketika saya habis sholat isya. Habis sholat isya kan saya biasanya itu kan saya tidur di atas jam 12 malam. Kenapa? Persiapan untuk ngajar ngaji besok pagi. Karena kan saya ngajar ngaji di salah satu lingkungan pesantren yang disebut Madrasah Ibtidaiyah. Saya ngajar di Sanawiyah, ngajar juga di madrasah. Itu punya saudara saya, masih satu bapak, punya paman saya lah. Jadi saya ngajar di situ. Persiapan biasanya saya kalau ngajar habis sholat isya itu tengah malam jam 12 malam baru gitu apa? Persiapan sholat istikharah. Karena di Islam itu ada dua sholat tengah malam untuk menambah sholat yang wajib. Apa? Tahajud dan istikharah. Nah, saya lakukanlah sholat istikharah. Jadi ada saya sholat istikharah, saya tidur. Dan ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Kenapa saya bakar gereja? Pertanyaannya kenapa? Saya berpikir akan ada orang Kristen masuk Islam, akan ada pendeta yang datang masuk Islam ketika saya bakar gereja. Karena 3 buah gereja yang ada di Kampung Liau Depok, Citayam, dan Bojonggede, itu yang saya bakar. Saya berpikir dengan adanya saya membakar gereja akan adalah pendeta datang menyerahkan diri. Ternyata nggak ada. Malah ketika saya survei gereja satu persatu yang saya bakar, itu orang Kristen nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar, termasuk gereja GPIB. Ya mungkin dengan pujian itu mereka berdoa, Tuhan kau jamah hati orang yang bakar gereja. Dan ini salah satu korban doa saudara. Jangan punya babi haram, puji Tuhan sekarang malam. Kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Sekarang sebelum jilat anjing jilat, saya duluan jilat dia saudara. Saya punya mertua muslim tuh. Mertua saya muslim yang ada di bawah ini muslim. Dan saya sekarang ini lagi ditekan sama mertua saya, ibadah dilarang. Bayangin. Tapi tetap kami melakukan ibadah. Gak boleh pakai keyboard, cuma pakai gitar. Ya dilarang lagi pakai gitar, nggak boleh pakai gitar. Yaudah kami nggak pakai gitar. Jadi ibadah itu sekarang saya ibadahnya nggak hari Minggu. Ibadah hari Selasa, apa hari Minggu dipakai pengajian. Jadi rumah saya itu yang saya tinggal itu di bawah ya. Setiap hari Minggu ada pengajian, sengaja mertua saya buat pengajian hari Minggu. Waduh, saya bilang
bilang kita buat Selasa. Puji Tuhan, itu cuma saya banyak hari Minggu, banyak kenapa? Karena hari Minggu dilarang ibadah, mereka ngaji dari pagi sampai sore. Tuhan izinkan corona, nggak ada pengajian, saudara. Ya kami mulai lagi hari Minggu, yang nanti sama aja kosong, karena corona kan. Ya, karena puji Tuhan kami ibadah mulai online sekarang. Nah, saya katakan saya nggak ada niat tujuan jadi pendeta, tapi karena Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan saya dengar suara yang sangat lembut yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan inilah mimpi ini yang selalu menghantui saya. Ketika saya mimpi ini selalu terngiang-ngiang di telinga saya, bahkan selalu dihantui terus. Jadi imam salah, mau sholat salah, ngajar ngaji salah. Sampai saya tanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya tanya sama paman saya, kan kalau di Sunda kan manggil paman kan abah atau mama. Mama, abdi mau tanya naon atau yasin. Begini man, saya pernah dikasih mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu suara yang sangat lembut yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Apa sih artinya ini? Dan saya disarankan untuk buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666. Kalau 6 itu apa? Kalau saya bilang Al-Quran itu antikris, percaya gak mereka? Tapi saya bisa membuktikan Al-Quran itu antikris. Ya contohnya aja. Dan Al-Quran itu banyak kepalsuan dalam Al-Quran. Jadi sama antikris. Saya kata saya berani buka, saya berani ke pondok-pondok pesantren. Sudah banyak ustaz-ustaz yang bertobat. Saya bilang Al-Quran itu tidak benar. Al-Quran itu kata banyak kepalsuan dalam Al-Quran. Contoh, orang berdukun dikasih ayat apa? Al-Jin kan? Al-Quran kan? Ada gak orang dukun dikasih ayat, orang berdukun kasih Alkitab? Jadi yang sempurna mana? Al-Quran apa Alkitab? Alkitab, nggak ada dukun pakai Alkitab, betul kan? Tapi kebanyakan dukun, ilmu pelet, paranormal, ilmu penuh, semuanya pakai Al-Quran. Nggak ada ilmu pelet, ilmu santet pakai Alkitab, ada gak? Nggak ada. Justru yang murni Al-Quran apa Alkitab? Alkitab. Pada mulai firman bersama-sama dengan Allah, Alkitab yang sempurna. Saya bilang, waktu saya pulang ke pondok itu udah banyak yang bertobat. Nanti saya kirim foto-fotonya itu ya. Saya nggak bisa tampilkan di overhead ya. Ada saya banyak ustaz-ustaz yang bertobat. Tadi barusan saya bertobat sama ustaz dari Palembang. Saya tuh kirim Alkitab di Palembang, serat diminta 350 Alkitab, saya baru kirim 100. Saya baru telepon lagi, kapan kirim lagi Pak? Ya, insya Allah saya bilang. Saya di Palembang sudah ada 2 pesantren yang 6 Tuhan. Bahkan di Padang juga sudah ada pesantren yang 6 Tuhan. Saya masuk ke pondok pesantren. Aceh rencana kemarin mau ke Aceh, tapi karena corona belum jadi. Ustaznya telepon terus sama saya, Pak. Kenapa? Karena saya dalam pengajaran nggak pernah nyinggung agama mereka. Saya mencari kebenaran, dan mereka terima. Yesus itu sang juru selamat. Kenapa? Karena itu nanti ada buku di fotokopi itu ya. Karena Muhammad nggak bisa menyelamatkan. Dalam Al-Quran dikatakan 48 Al-Fatihah 2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Itu kata Muhammad. Nabi Muhammad gak bisa menyelamatkan pribadi umatnya, apalagi pribadi dianya, apalagi pribadi keluarganya. Yang bisa menyelamatkan hanya satu, siapa? Yesus. Makanya Alkitab berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak oleh Aku." Dan mimpi inilah yang saya tanya kepada paman saya, kepada guru ngaji saya, itu nggak ketemu. Sampai saya tuh bingung, sampai saya sakit memikirkan ayat itu. Akhirnya saya tanya kepada teman saya yang Nasrani. Saya bilang, "Kamu Kristen ya? Aku pernah dikasih mimpi." "Oh, apa mimpinya?" katanya. Sebenarnya saya tuh anti nanya orang Kristen, anti. Ya saya tanya sama dia,
Saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu menurut suara yang sangat lembut. Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa sih ini? Ada teman saya bilang, "Ini aku nggak berani jelasin nih," katanya. "Loh, kenapa kamu nggak berani jelasin?" Saya bilang, "Nanti kamu tahu sendiri deh." Teman saya malah takut untuk menjelaskan saya, karena saya kan guru agama Islam, orang yang fanatik, orang yang keras. "Nanti aja deh, kamu yang penting kamu sholat, minta petunjuk aja sama Allah kamu," bilang gitu. Oke lah, saya sholat terus, saya sholat. Terus saya bilang, ada di Islam itu namanya sholat istikharah, sholat minta petunjuk. Saya sholat. Dan ketika saya selalu minta petunjuk, "Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana." Habis sholat istikharah, langsung saya tidur. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat dengan suara yang sangat lembut. "Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul saya." Akhirnya apa? Singkat cerita saudara, mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya kan keluar jadi ustaz, itu pakai seperti Habib Budi, tahu ya? Pakai baju gomis, pakai udel-udel di situ, saya selalu seperti itu. Dan maaf kata, saya tuh nggak pernah maaf kata belanja dengan orang Kristen. Saya nggak pernah belanja dengan orang Kristen. Kenapa? Saya anggap Kristen itu kafir. Dan saya anti dulu maaf kata pakai sikat gigi, saya pakai siwak. Sunnah Rasul. Dan saya biara jenggot di sini dulu. Kenapa? Satu jenggot satu malaikat, saudara. Ya. Saya nggak pernah. Makanya itu saya tuh maka benci. Nah, puji Tuhan, Tuhan jamah saya. Coba kalau Tuhan nggak jamah saya, mungkin sampai saat ini saya keras. Kebenciannya diambil sama Tuhan. Saya keras, tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan jamah pribadi saya menjadi seorang hamba Tuhan. Sampai saya tuh pelayanan saya itu nggak bisa lihat orang susah. Kadang-kadang seminggu sekali saya ngasih makan tukang beca, misalnya 3. Dulu nggak ada seperti itu. Tapi kok sekarang luar biasa, saudara. Dulu boro-boro seperti itu, nggak ada kasih dalam pribadi saya. Tapi ketika saya terima Yesus, luar biasa. Mertua saya nolak saya, keluarga saya nolak saya, tapi tetap saya tuh nggak ada rasa dendam. Dulu orang jahat saya buat lagi kejahatan. Itu Yesus, ada perubahan dalam diri kita. Amin. Tetapi yang dikasih dalam Tuhan. Dan ada apa? Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saya pakai baju gomis, pakai udel-udel di sini, ya pakai sorban, bawa tasbih. Saya bilang sama santri saya, "Antar Ustaz, kemana Pak Ustaz?" Pada saat itu pas tengah malam, jam 7 lah ya. Ya karena kan ceramah saya jam 12 malam karena takbir akbar. Udah saya berangkat 3 tempat saya ceramah. Dan di tempat yang terakhir itu, saudara, Tuhan izinkan maka saya ini pengen buang hajat besar. Saya tanya sama santri saya, "Tolong berhenti ini mobil, cari di rumah penduduk ini, kamu tutup pintunya, permisi, cari yang ada WC-nya." "Baik Ustaz." Di rumah penduduk itu nggak ada WC, saudara. Yang ada jamban. Tahu jambannya? Santri saya lapor, "Ustaz, untuk ayah WC yang ada jamban." Saya bilang, "Masya Allah," saya bilang, "saya ini mesti cari WC," saya bilang. "Kalau saya buat hajat di jamban kata dibuka kan kayak Tarsan nantinya." Masa Tarsan pakai udang-udang, saya bilang. Saya mesti cari yang namanya apa? WC. Dan ada apa? Saya lihat rumah lupa ke rumah yang mewah. Sampai di rumah yang mewah saya ketuk pintu, ucapin kalimat assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. 3 kali assalamualaikum, assalamualaikum, tetap yang punya rumah nggak jawab. Saya gedor pintunya sekuat-kuatnya, yang punya rumah keluar. "Ada apa Pak, malam-malam gedor-gedor rumah saya?" "Kan ada belnya, tinggal pencet." "Ya saya mana ngerti ada belnya," saya bilang. "Saya tutup poin aja lah Bu, izinkan saya numpang-numpang hajat besar kalau Ibu ada WC. Karena di penduduk ini nggak ada WC, yang ada jamban semua." Saya bilang, "Oh ada Pak, masuk aja Pak."
Selesai saya buang aja, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Ibu itu karena terbangun, dia duduk di ruangan tengah sambil nonton TV, saudara. Dan eranya ibu itu nggak ada rasa curiga dengan saya. Tengah malam saya pengen, yang biasanya kalau tamu tengah malam orang curiga kan, ini nggak ada rasa curiga. Udah, saya bilang, Bu, saya mau pamit. Dan ketika saya mau pamit, pengen ngucapin kalimat terima kasih, saya lihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat di rumah itu. Dan saya kaget, Masya Allah. Ini gambar siapa, Bu? Ini foto siapa? Apa ini saudara ibu? Bilang, Pak, maaf, ini foto Tuhan saya, Tuhan Yesus. Hah? Ibu orang Kristen. Kalau tahu ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi mampir di sini. Saya bilang, Bu, langsung itu, Pak, Tuhan berkati Bapak. Tuhan pakai Bapak. Lalu pakai apa ya Tuhan? Saya bilang. Saya dirangkul, saya diantar sampai depan, Pak, Tuhan berkati Bapak ya. Saya nggak jadi ceramah. Sepanjang dari rumah ibu itu saya berpikir, ya Allah, apa iya yang ada dalam mimpi saya Tuhan yang orang Kristen yang saya benci? Saya nggak jadi ceramah, saya calling teman saya Pak Anton Medan, ya. Dulu zamannya pager atau pager ya. Kalau pager kan cuma pakai di handphone apa di wartel. Saya cari wartel, saya pesan Pak Anton Medan. Pak Anton, mohon maaf, saya nggak bisa menyampaikan ceramah agama Islam. Saya mau pulang. Nah, di wartel ngomong gitu. Kalau pager kan bisa harus wartel, pesan baru masuk. Sekarang handphone banyak. Saya pulang, saya sholat, ya Allah, saya nggak mau jadi Kristen, amin amin, jadi Kristen masuk neraka, saya bilang. Habis doa, gitu saya tidur, pagi-pagi bangun, saudara. Pagi-pagi bangun, pas itu hari Minggu itu ada kerinduan ke gereja hati saya. Nah kan bingung. Habis sholat subuh ada kerinduan ke gereja. Nah saya bilang, ini apa sih hati saya pengen ke gereja? Habis jadi imam, akhirnya pas saya cari gereja, itu saya masih pakai sarung, pakai peci, masih pakai sorban. Saya cari gereja yang saya bakar, saudara di saya. Saya duduk di belakang sekali. Ketika saya masuk, ada lagu yang sangat menyentuh hati saya, yang membuat hati saya itu gimana ya, nangis gitu loh. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bayi suci. Itu lagu itu terus sampai saya kok merinding ya satu gereja ini ya. Saya lihat gereja nggak ada AC-nya, tapi saya kok jadi kayak merinding dulu. Saya lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar dan pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bangkit berdiri baca bersama-sama. Apa yang dibaca? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya kaget, Masya Allah, pendeta nggak salah baca Alkitab. Saya bilang, Alkitab yang dibaca pendeta adalah Alkitab ayat yang ada dalam mimpi saya. Yang saya buka di Al-Quran yang 6.666 ayat nggak ada. Tapi kenapa ada di Alkitab orang Nasrani yang saya benci? Saya pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja maju depan lalu. Karena saya merasa saya mau keluar begitu dikunci, ada ibu, maju sini Pak, masih pakai sarung, pakai peci, semua di depan sudah. Pendeta berkata, Anda berlutut, kurang ajar pendeta. Ustaz suruh berlutut, saya berlutut saudara. Saya berlutut, itu pendeta tumpang tangan, sambil tumpang tangan dia nyanyi lagu apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Itu saya nangis dengar lagu itu. Nangis bertahun-tahun jadi guru agama Islam, bertahun-tahun sholat nggak pernah nangis seperti itu. Ketika saya didoakan, saya teringat membakar gereja, teringat ingin mengislamkan pendeta. Langsung saya dipeluk sama pendeta. Dari mana kamu? Saya bilang, saya dari kampung sebelah. Oh ya sudah, sebentar saya mau salaman sama jemaat. Kamu diam di sini. Terus saya tertekan. Ini jangan-jangan pendeta tahu saya bakal gereja ini. Langsung saya keluarin tasbih, saya zikir Allah. Di gereja saya zikir saudara. Allah. Udah, saya itu pendeta salaman. Siapa namamu? Nama saya Muhammad Yasin. Oh puji Tuhan ya, terima kasih sudah datang ke rumah Tuhan. Sebentar, saya ada berkat buat kamu. Gratis, saya kok orang Kristen kok baik amat ya. Baru datang ke gereja aja dikasih berkat. Apalagi sering-sering ke gereja, betul kan? Ternyata apa? Itu pendeta, dia bawa kantong plastik hitam. Bilang, Dek, jika Tuhan izinkan kamu ke gereja lagi, jangan pakai sarung katanya.
Saya punya celana panjang buat kamu, kurang ajar saya. Dipikir Ustaz nggak sanggup di celana panjang. Betul, dulu waktu saya jadi Ustaz pakai celana gantung, sudah betul kayak keponan bahan. Yang namanya saya guru agama Islam nggak mungkin bisa dari gereja lagi kan? Setelah saya cuci kaki tanah 7 kali, sabu 7 kali, air 7 kali, langsung saya taubatan nasuha. Ternyata akan terjadi, saudara. Di minggu kedua ada lagi kerinduan ke gereja. Terus menerus selama 1 bulan, saudara. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Saya ketahuan ke gereja. Di sidang saya sama keluarga saya. Dibilang gini, Yasin kamu dari mana? Paman lihat santri-santri sudah pada lihat kamu ke gereja ngapain? Pantesin setiap hari Minggu kamu nggak ada di pondok, nggak pernah lagi ngajar di pondok. Habis sholat subuh kamu menghilang. Langsung saya bilang, Paman, ketika saya tanya kepada Paman tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, Paman bilang suruh cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat itu tidak ada. Tapi ketika hati saya tergerak untuk datang ke gereja habis sholat subuh, saya langsung menemukan itu di gereja. Langsung hampa. Masuk kamar mandi. Dimasukin kamar mandi dari jam 8 pagi sampai pagi lagi. Dikunci kamar mandi di sebelah makam. Jangan ada yang buka. Tapi anehnya, saudara, ketika saya lapar, cuma saya bilang, Isa, engkau Tuhannya orang Kristen, saya bilang, aku lapar. Buka ini gembok yang ada di kamar mandi, saya bilang. Kalau memang kau benar-benar Tuhan. Tapi luar biasa, santri saya kasihan sama saya dibukain gembok, saudara. Saya bilang, kamu kok buka gembok saya, kamu gak takut? Pak Ustaz, saya kasihan dan Ustaz disisa. Pak Ustaz butuh makan ya, cepat Pak Ustaz makan, nanti saya kunci lagi. Saya dikasih makan, langsung saya makan. Udah Pak Ustaz sudah dicuci piringnya sama dia. Oke Pak Ustaz ya saya kasihan. Nanti di mana? Enggak Pak Ustaz, yang penting Ustaz Matris gak tahu kalau Pak Ustaz sudah makan. Dia lagi di kamar mandi. Pak Ustaz, iya saya di kamar mandi. Besok pagi saya disidang. Disidang disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. Saya nggak bisa. Ucapkan kalimat 2 kalimat syahadat. Karena kamu sudah murtad. Ucapkan. Ketika saya disuruh mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Yang keluar Jesus, tolong saya. Asyhadu, langsung kalimat ini Jesus, langsung keluar. Dan akhirnya saya disisa. Tangan yang kanan dikepot, yang kanan diikat seperti ini dan dicambuk, dikasih cambukannya. Cambukan daripada keluarga saya. Dicambuk saya seperti ini, dipecutin. Zaman dulu orang kalau ke sawah kan belum pakai mesin ya, masih pakai kerbau. Itu cambukannya sakitnya luar biasa. Iya, dipecutin. Oh ini dia. Maka tadi saya punya gigi ini, yang 2 tuh gigi palsu. Karena saya ditonjok sama keluarga saya sampai atas saya punya gigi. Dan diusirlah saya dari pondok pesantren. Paman saya mengutuki saya, jangan kamu kemana, keluar kamu. Jangan ada yang kamu bawa kecil pakaian kamu yang di badan. Baik, seorang ustaz terpandang. Dia keluar, saya keluar, dia keluar. Saya tidur dari emperan ke emperan. Sempat menjadi seorang gelandangan. Tidur dari stasiun ke stasiun. Kadang-kadang sempat disiram sama orang yang punya toko. Itu saya ngalamin, saudara. Disiram sama orang yang punya toko karena bangun kesiangan. Gereja sempat menolak saya. Tapi firman Tuhan mengatakan jalur kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagi. Gereja nolak saya karena mereka takut, karena saya bekas guru agama Islam. Saya mau kembali bagaimana? Tetap saya melangkah. Tuhan bilang jangan kembali, terus melangkah. Bayangin setiap kalau mau makan, saya nungguin orang-orang yang bekas makanan dibuang itu saya. Tapi sekarang luar biasa Tuhan, amin. Saya punya berkat di semua karena karunia Tuhan. Saya mempertahankan Yesus saya itu kan semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah meninggal dunia, almarhum Bapak Pendeta Seserombon. Beliau yang angkat saya menjadi anak rohani, saudara. Beliau hamba Tuhan senior GPD Ibu Injilan. Beliau angkat saya menjadi anak rohani dan sekolah kitab.
Saya waktu sekolah Alkitab saya banyak mengalami penderitaan. Saya sekolah Alkitab saya praktek di Om Jono Menta. Saya praktek dari tahun 2007 saya mulai tinggal di Bawen menikah, saudara. Menikah dengan anak seorang ustaz di Bawen. Kalau saudara kenal Bapak Suyitno itu mertua saya. Beliau dukun yang ada di Bawen. Iya, saya nikah dengan anak seorang dukun, saudara. Sekarang anaknya jadi Kristen. Menikah itu setelah Kristen. Enggak. Waktu masih Belum. waktu Islam nikah. Waktu Islam saya bertobat, dibaptis, dan nikahnya di sini. Itu Islam. Istrinya masih Muslim. Oh. Tapi ketika nikah, saya ditantang itu tulis sama mertua saya. Kalau kau bisa ngalahin ilmu saya, boleh kamu ambil anak saya. Saya bilang gini, Pak, ilmu apa yang Bapak punya? Kamu besok kesini, malam-malam jam 12 malam. Itu ternyata guru saya sekarang, mertua saya dulu punya mantra-mantra yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, jika memang ini jodoh saya pengen merebut anak ini menjadi istri saya dari dukun ini. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, dikasih air, silakan minum. Ada 2 pilihan katanya, teh apa kopi. Cuma saya bilang, Tuhan, yang mana yang harus kau minum? Tuhan bilang, jangan minum dua-duanya. Tidak, cuma Pak, saya cuma bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Boleh saya berdoa? Pertama dilarang saya berdoa. Jangan kamu doa. Doa pakai agama Pak. Kita ini masing-masing punya agama sih. Kalau saya minum, saya mesti doa dengan nama Tuhan saya. Saya mohon Tuhan Yesus tuliskan dan berkati minuman ini. Itu dua-duanya gelas pecah. Pecah, saya heran. Mertua saya bilang, ilmu apa yang mau pakai? Saya bilang, saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya punya Yesus. Terus terang ya, waktu kamu saya suruh datang ke sini, itu mantra-mantra saya sudah banyak. Untuk menurut kamu, hai anak muda, kalau kamu bisa dapetin anak saya, silakan kamu nikah. Tapi kenapa ilmu saya tuh nggak bisa mempan kamu katanya? Selalu ada seterubung putih katanya. Loh, saya bilang seterubung apa? Saya cuma biasa-biasa aja bilang. Saya bilang, silakan kamu ambil anak saya, karena kamu sudah mengalahkan ilmu saya. Bayangin, nikahlah saya tahun 2007. Mertua saya nggak mau datang ke gereja. Akhirnya saya bilang, Pak, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, jika anak mau menikah, bapak tidak mau menghadiri pernikahan anak, 70 tahun pahala bapak ibadah tidak diterima. Bapak mau pilih mana? Mau hadir atau enggak? Ayo. Mau nggak mau dia hadir kan? Nah 70 tahun kalau anaknya nikah, dia tidak hadir dan tidak merestui, 70 tahun dosanya dihapus. Kan dari nol lagi. Mau pilih mana Pak? Akhirnya ke gereja. Jadi kami nikah mertua dalam keadaan muslim, hadir di gereja. Gereja tepuk tangan, dia gini-gini loh ya. Luar biasa. Dan ada apa? Kami nikah tahun 2007. Ada Pak, saya sempat mengalami proses yang Tuhan berikan, sempat jualan sendal keliling pabrik-pabrik. Itu saya. Karena mertua saya juga masih keras, masih benci dengan saya walaupun dia ada sedikit harta tapi nggak pernah memberikan kepada saya. Itu luar biasa. Mertua saya meninggal dalam keadaan terima Yesus. Mertua saya meninggal dalam keadaan terima Yesus. Dan sekarang tinggal yang perempuan. Mertua saya meninggal, saudara. Itu banyak opo-oponya. Secara hakikat manusia dia sudah meninggal, tapi tak ada ilmu apa yang nggak bisa ditinggal. Kan di Rokan apa kalau orang Jawa bilang kan? Jadi ilmu itu orang itu udah meninggal, tapi masih ada ilmu satu lagi gitu. Nah, jadi nggak bisa dilepas, nggak bisa lepas. Kiai mana sudah mendoakan dia. Nah saya bilang, Pak, saya mendoakan Bapak dalam nama Yesus, Bapak sembuh, percaya Yesus. Akhirnya saya doakan dalam nama Yesus sembuh. Dan rahasia krisnya ada 40 kris, saudara. Kita musnahkan saya. Musnahkan, dimusnahkan. Ketika dimusnahkan itu kris, dibakar dan sebagainya, 40 hari Tuhan panggil berkuasa. Tapi dalam keadaan Kristen, saudara. Inilah kesaksian yang dapat saya sampaikan. Dan sekarang puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup saya. Yang terpenting dalam pribadi kita,
persoalan boleh ada, masalah boleh ada, jangan tinggalkan Yesus. Pertahankan iman kita, pertahankan Yesus kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.